meeting Merpati ini ya Tuhan, biarlah seberapapun yang hadir tidak mengurangi daripada berkat yang akan Kau curahkan ya Tuhan di dalam member meeting malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami semua, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Sekali lagi mohon kiranya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini yang bukan siapa-siapa ya Tuhan, sehingga apa yang hamba telah persiapkan ya Tuhan, dapat hamba sampaikan seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat kami semua. Terima kasih. Berkati juga peralatan yang kami gunakan ya Tuhan, baik laptop, handphone, wifi, internet, semua boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. FGB men. Bistong Indot. FGB men. Apa kabar orang-orang terbahagia di dunia? Luar biasa. Luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Akian selaku Presiden Chapter dari Merpati Chapter yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk membawakan sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada member daripada chapter, baik chapter Merpati, Songsi maupun Paradise, termasuk juga undangan, yaitu Pak Denny Setiawan, juga Pak Andi Sapiro yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk dapat mengikuti, hadir di dalam member meeting malam hari ini. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk kepada pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Sesuai dengan judul khotbah yang saya berikan, judulnya yaitu bermain air menjadi basah, bermain api menjadi terbakar. Mungkin sebagian, apa nih maksudnya? Artinya ketika kita bersekutu atau bersentuhan dengan sesuatu, apa sebagai contoh sebagaimana judulnya bermain air, lama-kelamaan cepat atau lambat kita akan menjadi basah. Bermain api juga cepat atau lambat akan menyebabkan kita menjadi terbakar. Sebelum saya masuk kepada pembahasan firman Tuhannya, saya akan bercerita sesuatu tentang seorang tokoh yang mungkin saya percaya sebagian besar dari kita pernah mendengar, bahkan mengenal, yaitu yang bernama Sang Buddha Siddhartha Gautama. Lalu apa hubungannya dengan khotbah kita? Ada hubungannya dengan pelajaran kehidupan yang diajarkan Sang Buddha dengan tema atau judul khotbah saya hari ini. Ketika semasa hidup Sang Buddha Gautama ini adalah yang pendiri agama Buddha dan yang menyebarkan agama Buddha di muka bumi ini atau di dunia ini. Ketika semasa hidup beliau di dunia ini, dia sering berkeliling sebagaimana layaknya Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Buddha. Juga mengajarkan orang untuk berbuat baik serta mencapai kepada kesempurnaan. Ketika dia berkeliling juga sering ditemani oleh para murid-muridnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika mereka berkeliling, yaitu Sang Buddha dengan ditemani oleh para muridnya, mereka melewati rumah daripada seorang pedagang ikan. Dan sekilas atau tidak sengaja Sang Buddha Gautama melihat pedagang ikan itu membuang seutas tali yang sehabis tali itu sehabis dipakai untuk mengikat tubuh ikan yang merupakan barang jualannya itu dan dibuang di depan pintu rumahnya sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Dan langsung tersirat, langsung terlintas dalam pikiran Sang Buddha, wah ini akan saya gunakan untuk mengajarkan pesan kehidupan, nasihat kehidupan kepada para murid saya. Jadi dia panggil salah seorang murid yang bernama Ananda. Ananda, kemari. Guru ingin kau berbuat sesuatu untuk guru, melakukan sesuatu untuk guru. Apa itu guru? Kau berjalan ke sana,
ke depan pintu rumah dari si pedagang ikan, dan kau pungut, kau ambil tali yang dibuang, yang tadi dibuang oleh pedagang ikan, yang sehabis digunakan untuk mengikat tubuh ikan barang yang merupakan barang jualannya. Apa gunanya guru? Kenapa kita harus mengambil tali itu aja dia buang? Kenapa kita harus pungut? Kelak sudah ambil saja, nanti kelak kau akan mengerti. Baik guru, karena ini perintah guru saya akan laksanakan. Jadi dia ambil, terus dia tunjukkan, nih guru saya sudah ambil. Mau diapakan dengan tali ini guru? Katanya. Kau pegang tali itu, kau genggam erat, dan nanti ketika guru bilang suruh lepaskan atau buang, baru kau buang. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Setelah berjalan cukup jauh dan cukup lama, tiba-tiba Sang Buddha menghentikan langkahnya yang diikuti oleh para muridnya. Langsung dia memanggil muridnya tadi yang bernama Ananda. Ananda, ke sini. Sekarang sudah waktunya kau buang tali itu, katanya. Guru, terus terang dari tadi saya bingung dengan tindakan guru. Sebentar guru suruh saya ambil tali. Terusnya sekarang guru suruh pegang tali itu, saya genggam kata selama perjalanan. Udah itu sekarang suruh buang. Sebenarnya apa maksud di balik semua ini guru? Apakah ini ada hubungannya dengan pesan kehidupan atau pesan moral yang akan guru sampaikan hari ini? Benar. Apa katamu, Ananda? Memang ini ada hubungannya dengan pesan kehidupan, pesan moral yang akan guru sampaikan kepada kalian semua, khususnya kepada kamu, Ananda. Apa itu guru? Sebelum guru menjawabnya, sekarang tangan yang kau gunakan tadi untuk memegang tali tersebut, kau dekatkan ke hidungmu. Lalu kau rasakan, wah, aduh, baunya sungguh tidak enak, guru. Amisnya hampir membuat aku muntah, guru. Aduh, apa sih sebenarnya makna di balik semua ini, guru? Inilah maknanya, katanya. Tali yang kau pungut tadi, itu adalah tali yang digunakan oleh pedagang ikan untuk mengikat tubuh ikan yang merupakan barang jualannya. Tali itu telah bersentuhan sedemikian dengan tubuh ikan, sehingga bau amis yang ada di tubuh ikan telah berpindah, telah mengalir, ditransfer baunya ke dalam tali tersebut. Dan ketika engkau memegang erat tali tersebut, maka otomatis bau amis yang menempel di tali itu juga sekarang sudah berpindah, sudah menyatu ke dalam tanganmu. Sehingga tanganmu tidak heran menjadi berbau amis. Jadi apa hubungannya dengan pesan kita, pesan guru hari ini? Pesannya adalah ketika engkau memutuskan untuk bersentuhan atau berkawan atau bergaul karib dengan seseorang, ataupun ketika engkau memutuskan untuk terjun ke dalam suatu perkumpulan, komunitas, ataupun suatu lingkungan tertentu, mau tidak mau, sadar tidak sadar, cepat atau lambat, pengaruh ataupun bau yang ada di dalam diri orang tersebut, atau di dalam lingkungan atau komunitas tersebut yang engkau masuk ke dalamnya, akan berpindah, akan ditransfer, akan menyatu ke dalam dirimu. Jadi itulah, jadi oleh karena itu engkau perlu berhati-hati, berhikmat di dalam memilih teman untuk bergaul atau memilih suatu komunitas atau lingkungan di mana engkau ingin ikut bergabung atau memutuskan untuk masuk ke dalamnya, terjun ke dalam, berkecimpung atau berbaur di dalamnya. Ternyata apa yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama kepada para muridnya senada atau sejalan dinyatakan juga di dalam Alkitab kita, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi seperti contohnya di dalam Amsal, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ada pengaruh
positif maupun negatif, atau pengaruh baik ataupun buruk ketika kita memutuskan untuk bergaul atau berteman, ataupun kita menyatu atau berbaur di dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu. Adapun dampak atau pengaruh atau akibat yang bakal kita terima ketika kita bergaul erat karib, bersekutu, masuk bergabung atau menyatu ke dalam suatu, itu bisa pengaruh positif ataupun negatif. Pengaruh positif itu di mana kita akan menjadi orang seperti orang yang paling sering bergaul atau bersekutu dengannya. Ketika kita sering bersekutu, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, maka otomatis mau tidak mau, sadar tidak sadar, sifat-sifat atau karakter Tuhan akan berpindah, akan transfer, akan menyatu dengan diri kita, sehingga kita akan mewarisi, akan menjadi seperti karakter Kristus, semakin menyerupai Dia, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh di sini artinya satu jiwa, satu pikiran. Makanya kita memiliki pikiran Kristus, sifat-sifat Kristus, memiliki buah-buah roh, mempunyai belas kasihan, mempunyai pengendalian diri, mempunyai ada murah hati, dan lain sebagainya. Ini juga dialami oleh anak murid atau anak asuh daripada yang merupakan kesayangan daripada Rasul Paulus, yaitu Timotius. Ini dinyatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesadaranku, kasihku, dan ketemuanku. Ini pun saya pernah alami ketika, nggak usah jauh-jauh, saya aja suka ngelihat ke anak saya, kalau umpamanya seorang anak bangga terhadap bapaknya atau ingin wah seperti bapaknya, maka dia akan mengikuti gaya atau penampilan ayahnya. Saya pernah dengar suatu khotbah, katanya dia bersaksi, penderitanya bilang, katanya, wah katanya, saya pernah datang ke suatu gereja, dia bilang. Waktu itu saya bukan sebagai pembicara, tapi sebagai undangan. Cuman saya lihat yang berkhotbah itu anak daripada seorang gembala, yang gembalanya sudah meninggal. Jadi ini anaknya yang berkhotbah. Wah, saya lihat gaya berkhotbahnya, cara dia berjalannya, cara dia memegang mic-nya, persis sekali seperti bapaknya, seperti ayahnya. Itu benar-benar, wah. Jadi contoh saya juga, saya nggak usah lihat jauh-jauh. Anak saya aja, saya lihat kadang-kadang pas dia tidur aja, gaya tidurnya aja mirip-mirip dengan saya. Jadi kadang-kadang itulah, sadar tidak sadar, ketika anak melihat kita bersekutu sekian lama dengan dia, lama-kelamaan ketika dia melihat ada baik sisi positif maupun sisi negatif, dia akan mewarisi, akan mengikuti teladan. Atau seperti kalau ayahnya sering merokok, ya ketika kita diam-diam dia juga merokok, karena lihat papanya juga ini. Atau kita ketika menghadapi sesuatu dengan iman yang teguh, maka anak kita pun pasti mengikuti. Atau kita menghadapi sesuatu dengan cemas, ketika menghadapi persoalan, anak kita pun sadar tidak sadar akan mengikuti gaya kita. Ternyata saya juga pernah dengar waktu itu kesaksian Joni Wijaya, ya, katanya dia pernah menyaksikan, katanya, wah katanya dia senang, katanya anaknya dibilang bangga, ingin seperti papanya, katanya papanya. Itulah, jadi anak melihat contoh, kalau umpamanya bapaknya ada sesuatu yang bisa dibanggakan, dia ingin mengikuti gaya atau sesuatu karakter atau sifat daripada ayahnya.
Mungkin yang seperti yang tadi, yang ringan-ringan aja seperti gaya berjalan, mungkin cara berdoa, cara membawa firman, itu semua. Di dunia sekuler ada suatu ungkapan yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang-orang luar biasa menjadi luar biasa. Jadi katanya, makanya ada seorang penulis daripada The Leadership Secret of Jesus, dia mengatakan, bayarlah berapapun untuk tetap berada dengan dekat orang-orang luar biasa. Itu dituliskan oleh Mike Murdock. Karena kenapa? Ketika kita dekat dengan orang-orang luar biasa, keyakinan itu ada transfer spirit, transfer semangat, apa-apa. Nah, saya tanya, di antara kita siapa yang udah pernah ikut seminar motivasi? Nah, saya pun pernah ikut seminar motivasi waktu itu, sebelum saya sekolah teologi. Memang saya akui, pada saat kita masuk bergabung dengan orang-orang yang ikut seminar motivasi, waduh, auranya begitu kuat. Kayaknya kita seolah-olah pengen terbang gitu, maksudnya semangatnya berkobar-kobar. Waduh, kayaknya kayak kita kayak menjadi superhero, kayak tidak ada yang bakal menghentikan kita semangat juangnya. Walaupun nanti kebetulan pada saat keluar ya bisa aja pada saat menghadapi persoalan mereka lupa. Tapi pada saat di situ dia semangatnya begitu menggebu-gebu, menggelora. Waduh, kayaknya seolah-olah tidak ada yang bakal menghalangi atau menggagalkan apa yang menjadi tindakannya atau cita-citanya tersebut. Tapi saya juga percaya kita kumpulan orang-orang FGB Men juga, termasuk kumpulan orang-orang luar biasa. Makanya kita slogan itu tadi bukan cuma slogan omong kosong atau basa-basi belaka. Be strong in the Lord, karena orang-orang di luar sana saja yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, menjadi orang luar biasa, apalagi kita FGB Men yang adalah anak-anak yang telah ditebus oleh darahnya, yang telah dimenangkan oleh darah Kristus, yang mengalami kuasa kebangkitan, sebagaimana yang kita peringati pada hari Paskah ini. Kita pasti lebih luar biasa. Justru di dalam FGB Men ini, kita bukan saja belajar mengenai firman Tuhan, kita juga mendengar kesaksian bagaimana karya Tuhan dinyatakan di dalam kumpulan orang-orang FGB Men. Saya percaya bukan saja di chapter Merpati, chapter Songsi, chapter Parades juga adalah merupakan kumpulan orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan karya Tuhan. Saya sering makanya saya tidak segan-segan untuk hadir walaupun bukan sebagai pembicara, karena saya mendengar kesaksian pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak orang yang secara manusia atau secara ilmu kedokteran tidak bisa disembuhkan, tapi ketika mereka berdoa dan juga didukung oleh support doa dari rekan-rekan saudara-saudara seiman yang tergabung dalam FGB Men, mereka mengalami mujizat yang luar biasa, dan itu menunjukkan akan karya Tuhan, akan kebesaran Tuhan, bahwa kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini, dan juga menyatakan bahwa di FGB Men adalah merupakan komunitas yang tepat, di mana kita bukan saja sharing atau mendengarkan kesaksian, tapi juga kita saling menguatkan. Seperti orang-orang di luar sana di marketing membentuk kelompoknya yang dinamakan mastermind, yang terdiri daripada orang-orang pakar-pakar, baik dari berbagai bidang, baik mungkin dari kedokteran, teknik, akuntansi, semua. Mereka saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, saling melengkapi, saling mendukung. Kita pun pada FGB Men juga, bahkan lebih dari itu, kita dikuatkan oleh kesaksian para teman-teman kita. Mungkin saya juga dikuatkan, makanya saya tidak pernah meninggalkan FGB Men ini, tidak pernah meninggalkan For Gospel. Walaupun saya sibuk, saya akan menyempatkan waktu untuk hadir di FGB Men, walaupun bukan sebagai pembicara, karena di sini saya mendengar, waduh, saya dikuatkan. Lain daripada kalau orang-orang di dunia saja mau membayar untuk hadir di dalam suatu komunitas yang menurut mereka akan memberi kekuatan kepada mereka, menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa, orang-orang pemenang.
masakan kita yang tidak harus membayar untuk berkumpul di dalam member meeting seperti malam hari ini. Masakan kita tidak harus hadir, kecuali memang kita ada kesibukan yang luar biasa atau sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita percaya ketika kita mau meluangkan waktu untuk bukan saja hadir, tapi kita mau menyaksikan akan kebaikan Tuhan, itu menjadi berkat, bukan saja bagi kita, bagi orang lain. Jadi kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang berguna. Jadi kita hidup bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan orang lain. Jadi orang lain yang mendengarkan merasa, wah ternyata bukan saya sendiri yang mengalami masalah yang berat. Dulu kalau kita mengalami masalah berat, kita kan selalu curhatnya dengan orang-orang dunia. Itu repot. Kadang-kadang kita mendapat nasihat yang bukan saja tidak sesuai atau bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang menurut cara-cara dunia, bukan cara-cara menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, kadang-kadang malah membuat kita menyesatkan kita atau membuat kita jauh, bahkan meninggalkan Tuhan, membuat iman kita goyah. Tapi ketika kita mau hadir di dalam wadah FGB Men seperti malam hari ini, kita mendengarkan tuntunan tuntunan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan, sarannya juga dari saudara-saudara seiman yang bertujuan supaya kita bukan saja kita keluar dari masalah kita, tapi juga menjadikan kita lebih dari pemenang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan mujizat Tuhan, bahwa mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Beri kemuliaan pada Tuhan. Sebagaimana musim kehidupan, ada siang, ada malam, ada musim kemarau, ada musim hujan. Demikian juga pengaruh juga, ada pengaruh positif juga, kita tidak dapat mungkiri ada pengaruh negatif ketika kita bergaul karib, akrab, ataupun kita bersekutu atau membaurkan diri dengan suatu lingkungan atau komunitas tertentu yang bisa berpengaruh bukan baik kepada iman kerohanian kita. Sebagaimana seperti apa pengaruh iman kerohanian kita, pengaruhnya. Nah, ini dikatakan atau dinyatakan dengan baik oleh penulis Mazmur di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dia tidak tersesat. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang membuat kita bisa menjadi orang berdosa, terseret. Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan penyemooh. Supaya kita jadi nanti kita terbiasa dengan tingkah laku dia mencemooh atau mengeluh dan lain sebagainya. Ini ya, ternyata kebenaran firman Tuhan ini dialami oleh salah satu penulis daripada kitab Mazmur, yaitu Asaf. Dia menuliskannya di dalam Mazmur 73. Dia menuliskan ibarat kesaksian pribadinya dia. Maka dia tuliskan di dalam Mazmur 73 yang terkenal. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka dan mendapatkan mereka seperti air. Jadi kadang-kadang ketika seseorang bergabung dengan suatu kelompok, apalagi orang-orang dunia melakukan cara-cara dunia yang menghalalkan, kita lihat, wah, bisa saja iman kita goyah seperti yang Asaf rasakan. Dilihat, wah kok kelihatannya dia ini ya, saya ikut Tuhan malah banyak
banyak masalah. Kayaknya tadinya dulu sebelum ikut Tuhan, dagang saya lancar-lancar. Nah, justru ketika saya ikut Tuhan, ini nggak boleh, ono nggak boleh, apa-apa. Tapi kalau orang-orang dunia, kelihatan fine-fine aja tuh, lancar-lancar. Malah kelihatan tambah maju. Tadi udah punya mobil satu, nggak lama mobilnya nambah lagi, 2, 3. Membuat kadang-kadang kalau kita memperhatikan orang-orang di luar sana, orang-orang dunia, membuat kadang-kadang membuat iman goyah, apalagi kayaknya mereka tidak sakit, sehat. Padahal belum tentu, kebetulan pas yang kita lihat itu memang dia lagi sehat. Tapi kalau kita ikut Tuhan, padahal kita udah ikut Tuhan, toto pas kita sakit, kita berdoa, Tuhan belum kasih sembuh-sembuh. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita goyah. Tapi sebenarnya bukan itu permasalahannya. Tapi lingkungan itulah yang membuat menggoyahkan iman kita. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan karena imannya goyah, melihat orang-orang di luar sana kok kayaknya lebih diberkati daripada kita, anak-anak Tuhan, lebih lancar bisnisnya, mungkin rumah tangganya juga kelihatannya adem-adem, sedangkan kita kadang-kadang rumah tangganya bisa bergelombang apa-apa. Tapi kita harus ingat satu hal. Ketika kita ini ingat ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah, jalan selalu rata, tapi Tuhan akan menolong kita, bahkan menjadikan itu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Nanti baru kita lihat, oh ternyata ini maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan sakit, penyakit, atau mungkin kita mengalami mungkin kebangkrutan yang menurut orang dunia itu adalah merupakan nasib naas atau nasib sial. Atau mungkin kita dihujat oleh orang-orang, wah mungkin kamu berdosa sih, makanya kamu mengalami kutuk dari Tuhan, atau makanya mengalami kebangkrutan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebaiknya jangan terpengaruh oleh karena kejadian-kejadian di dunia maka, tapi tetap mata kita terfokus, percaya tetap kepada Tuhan, hidup kita terfokus kepadanya. Pengaruh buruk lainnya itu berpengaruh terhadap karakter atau sifat kita. Ini dinyatakan di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, lekas marah. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi diri. Memasang jerat membuat kita kena, ibaratnya kena batunya atau kena efeknya atau sialnya ketika kita. Sebenarnya ini bukan cuma ketika kita bergaul dengan orang yang pemarah atau gusar, ketika kita bergaul atau kita menyatu dengan lingkungan di mana orang-orangnya yang menghalalkan segala cara, melakukan cara-cara dunia, mungkin tipu-tipu atau mungkin ya pokoknya yang melakukan hal-hal yang nyerempet dosa, kita akhirnya serba salah. Jadi walaupun mungkin kita tadinya risih atau mungkin ada perang batin di dalam hati kita, ada Roh Kudus yang bilang, udah kamu jangan. Tapi kalau kita tidak mau meninggalkan tempat itu segera, lama-lama kita akan menjadi terbiasa, bahkan kita menjadi toleran, tanda kutip, toleransi bukan toleransi yang benar, ini toleransi yang salah. Bahkan kita menjadi kompromi atau tutup mata. Nggak apa-apa, memang mungkin emang karena orang kalau nggak pakai cara itu nggak bakal berhasil. Kita kan maklum katanya kalau di gereja atau di wadah full gospel atau di persekutuan rohani ya kita harus ini pakai cara-cara rohani. Tapi kalau di dunia sekuler atau kita nggak apa-apa pakai cara ini karena emang semua juga begitu. Jadi akhirnya kita sadar tidak sadar kita menjadi berkompromi dengan dosa, merubah kebiasaan. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kebiasaan kita yang baik, nggak usah jauh-jauh, kita biasa berdoa. Tapi ketika kita di sekeliling kita orang-orang yang di luar Tuhan, dia jarang berdoa. Kita akhirnya mau berdoa aja kadang-kadang malu-malu. Malah saya pernah dengar khotbah katanya lelucon katanya pas dia lagi mau berdoa dia pura-pura jatuhin sendok ke bawah biar dia pungut. Jadi pas lagi pungut sendok itulah dia berdoa, Tuhan terima kasih dong makanan ini. Jadi berdoanya cepat-cepat dan juga malu kelihatan. Jadi membuat kita malu atau menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Itu baru perkara yang sederhana. Bagaimana ketika kita menyatakan iman kita, apakah kita berani menyatakan iman kita atau menyatakan kebaikan Tuhan atas pemeliharaan hidup kita, atas pemeliharaan terhadap pekerjaan kita, terhadap keluarga kita. Padahal kita bisa ada sampai hari ini. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi ada selubung yang tidak terlihat sebagaimana yang dinyatakan oleh iblis ketika Tuhan izinkan untuk mencobai Ayub. Kan iblis ngomong katanya, bagaimana dengan hambaku Ayub katanya. Apakah dia benar orang yang soleh? Ya terang aja katanya dia taat soleh kepada Tuhan, katanya engkau Tuhan katanya. Karena engkau memberikan selubung yang melindungi keluarganya, melindungi bisnisnya, melindungi rumah tangganya, sehingga semuanya boleh berjalan lancar, usahanya baju, bahkan dia menjadi orang terkaya. Coba kau cabut selubung itu. Jadi itulah sadar tidak sadar sebenarnya Tuhan sudah memagari kita dengan selubung yang kasat mata yang tidak terlihat kita, sehingga terhadap keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, termasuk juga mungkin pekerjaan kita, sehingga kita bisa ada sampai hari ini, bahkan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Pengaruh buruk selain merusak keimanan, iman kerohanian kita, termasuk karakter kita juga, itu dapat menciutkan atau menghilangkan atau menghancurkan kepercayaan diri, semangat juang dan perjuangan kita untuk meraih impian atau cita-cita kita. Nah ini kok ada gambar ini? Nah ini apa ini? Ini adalah gambar perangkap untuk menangkap kepiting yang saya ambil dari YouTube. Siapa di sini yang pernah melihat cara nelayan menangkap kepiting? Nah, saya juga belum pernah, cuman saya baca satu buku katanya nelayan yang menangkap kepiting, khususnya yang buku yang saya baca ini kan dari luar negeri, katanya kurang lebih kayak begini alatnya. Jadi dia penulis buku ini orang bule terus terang, dia katanya sewaktu dia lagi kecil dia sering bolak-balik mendatangi perkampungan nelayan karena dia senang mengamati bagaimana para nelayan itu menangkap kepiting. Dia juga heran kok tiap hari bisa dapat kepiting banyak. Bagaimana caranya? Pas dia perhatikan secara lebih dekat dengan seksama, oh dia tahu. Cuman yang menjadi heran kenapa kepiting itu tidak bisa meloloskan diri katanya. Padahal itu ada lubang di atas perangkap itu yang cukup besar. Udah itu juga perangkap itu dicelupkan di airnya cukup lama. Padahal cukup waktu bagi kepiting-kepiting itu untuk melarikan diri keluar dari ini dan cebur lagi ke air. Jadi nggak usah ketangkap. Tapi herannya selalu aja ketangkap. Nggak ada yang bisa meloloskan diri. Padahal lubang untuk meloloskan diri cukup besar katanya. Lebih besar dari ukuran tubuh kepiting yang ditangkap. Akhirnya dia ketemu jawabannya. Ketika perangkap kepiting tersebut diturunkan ke air, kepiting-kepiting itu sebenarnya cukup waktu untuk melarikan diri. Mereka berusaha naik melalui jaring-jaring tersebut yang ada di sisi yang sekeliling perangkap itu. Mereka naik, tapi ternyata ketika satu kepiting yang naik, kepiting yang lain juga ikut naik di tempat yang sama.
bahkan sadar tidak sadar kepiting itu menarik ke bawah teman-temannya. Jadi akhirnya mereka jatuh bersama. Bukannya bisa meloloskan diri, akhirnya mereka merosot dan jatuh bersama. Akhirnya tidak kecapean, tidak bisa meloloskan diri lagi. Bukankah itu juga kejadian ini juga terjadi di dalam kehidupan kita manusia? Ketika kita menyatukan diri, berbaur dengan kelompok orang-orang yang mempunyai pikiran yang sempit, pikiran yang picik, atau pikiran negatif, atau menurut buku yang saya baca, orang-orang yang berjiwa kalah atau kalah sebelum bertanding, pecundang. Mereka belum apa-apa sudah menyerah sebelum bertanding. Jadi ketika kita mungkin menceritakan apa yang menjadi impian cita-cita kita, mereka memberikan berbagai nasihat kepada kita, tanda kutip dengan tujuannya katanya baik kepada kita, supaya kita tidak sakit. Ketika jatuh, jangan sakit. Maksudnya, jangan sampai ntar katanya, aku sebagai teman baikmu, jangan bilang aku nggak kasih tahu ya, aku sudah kasih tahu. Nanti kalau kamu gagal, jangan bilang, wah kamu kenapa nggak kasih tahu, bakalan gagal. Jadi aku sudah baik kepada kamu, kasih tahu dulu nih. Soalnya banyak orang-orang sebelum kamu sudah melakukan usaha itu. Jadi kamu realistis aja, jangan terlalu idealis, jangan terlalu muluk-muluk, yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja. Yang orang-orang yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang punya latar belakang lebih qualified, lebih memenuhi syarat daripada kamu saja banyak yang gagal, apalagi kamu anak yang baru nongol kemarin yang masih bau kencur, katanya apa? Jangan mimpi, katanya. Kadang-kadang kata-kata itulah yang membuat ciut hati kita. Saya pernah saya tanyakan di dalam khotbah saya sebelumnya, ada seorang hamba Tuhan yang menulis, katanya, di mana tempat terkaya di dunia? Banyak yang menjawab. Dulu pertanyaan ini saya lontarkan juga ketika saya khotbah di gereja. Di mana tempat terkaya di dunia? Ada yang bilang di Arab Saudi, katanya pertambangan minyak, di Uni Soviet pertambangan intan berlian, di Afrika Selatan semua. Ternyata hamba Tuhan itu menuliskan jawaban itu salah semua. Tempat terkaya di dunia adalah di bawah kuburan. Wah, saya kaget. Kenapa kok di bawah kuburan? Karena di bawah kuburan tersimpan banyak ide-ide, banyak impian-impian yang tidak sempat tersalurkan, belum sempat terrealisasikan menjadi kenyataan karena dia menempatkan diri di tempat atau berbaur dengan lingkungan orang-orang pecundang, orang-orang yang kalah sebelum bertanding, sehingga dia mendapatkan penasehat-penasehat yang katanya demi kebaikan dia, akhirnya membuat dia urung, membuat dia berpikir kembali untuk mewujudkan apa yang menjadi impian cita-citanya dia, baik usahanya, mungkin bisnisnya. Akhirnya membuat dia berpikir ulang, membuat dia nyalinya kecil, atau akhirnya mengurungkan niatnya. Banyak. Coba kalau umpamanya Thomas Alva Edison dikatakan pernah dia mendapat dari nasihat saran dari seorang perusahaan yang terkenal, teman saya lupa namanya, dibilang, jangan mimpi, itu tidak akan ada bola lampu. Kalau dia mendengarkan itu, mungkin hari ini kita masih gelap. Banyak lagi, seperti saya pernah dengar yang pemain film Rambo, Sylvester Stallone, dia juga pernah dibilangin katanya, kamu nggak cocok jadi bintang film, kamu cocoknya cuman jadi supir truk apa-apa. Tapi dia tidak menggubris kata-kata itu. Dia tetap meyakini bahwa ada saatnya apa yang menjadi impian. Makanya dia memegang teguh impiannya. Bahkan ketika dia mau menjadi prosedur pemain daripada film yang dikarangnya, yaitu Rocky, yang Rocky 1 sampai 5. Padahal dia ditawari pada saat dia mau menjual transkrip judul ceritanya, naskahnya, dibayar mahal oleh perusahaan film, dia tidak mau. Kenapa? Karena yang main bukan dia, orang lain yang main, tapi dia punya keyakinan yang kuat bahwa harus saya memainkannya.
walaupun saya dibayar sedikit, tidak apa-apa, harus saya yang main. Jangan orang lain, walaupun mungkin dibayar mahal. Itulah dari sini kita belajar. Ketika kita terlanjur salah bergaul atau menempatkan diri di dalam lingkungan yang salah, kita harus cepat-cepat keluar dari lingkungan ini. Jangan kita berlama-lama yang membuat kita goyah iman kita, membuat ciut nyali kita, atau membuat kita akhirnya membuat kita putus harapan atau berpikir ulang, akhirnya mengubur apa yang menjadi cita-cita impian kita. Seharusnya belum tentu. Kan saya pernah ada suatu quote katanya, di tempat di dataran yang subur ada sapi yang kurus. Demikian juga di dataran yang di dataran yang tandus ada sapi yang gemuk. Kita juga lihat di Afrika katanya negara miskin, tapi banyak gereja di Afrika adalah gereja yang terbesar di dunia. Gereja Ayodepo. Artinya jangan kita menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh orang-orang berjiwa atau berpikiran sempit. Jadi sekali lagi ketika kita bertemu dengan orang-orang atau kita merasa wah kita mendapat atau berbaur dengan orang yang tidak tepat atau yang salah, buru-buru kita keluar dari tempat itu daripada akhirnya kita menjiutkan nyali kita, akhirnya membuat kita mengubur impian kita. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Mungkin kita pikir, wah Tuhan kenapa kok dia lebih berhasil? Saya padahal sama-sama anak Tuhan, padahal saya juga sudah berusaha Tuhan. Tapi kadang-kadang karena kita tidak lebih mempercayai perkataan orang daripada perkataan firman Tuhan. Makanya gunanya kita bersekutu dengan orang-orang seiman, orang-orang yang seperti layaknya orang-orang di kumpulan FGB Men itu dapat saling menguatkan, bukan menjatuhkan, karena yang diseringkan atau yang disaksikan adalah kebaikan Tuhan, karya Tuhan, bukan menurut ukuran dunia atau pikiran dunia yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini dituliskan di dalam Galatia 6 ayat 12 sampai 13. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Kenapa ini? Karena orang-orang legalis atau pemeluk hukum Taurat yang menurut mereka adalah penganut hukum Taurat yang taat. Mereka menonjolkan diri. Jadi untuk memenuhi hukum Taurat salah satunya harus bersunat. Padahal mereka tidak sadar, tidak mengerti benar bahwa untuk memenuhi hukum Taurat tidak cukup hanya dengan bersunat saja. Karena ada di Yakobus dikatakan jika salah seorang tidak memenuhi salah satu saja perintah atau yang tertulis di dalam hukum Taurat, maka dia berarti sudah tidak memenuhi atau gagal di dalam memenuhi hukum Taurat. Berarti dia tidak akan memperoleh keselamatan. Kan katanya berbahagialah orang yang memenuhi hukum Taurat, maka dia akan memperoleh keselamatan. Makanya ketika Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu dapat diperoleh tanpa harus memenuhi hukum Taurat, tapi dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mereka merasa teraniaya dengan salib Kristus. Karena lewat pengorbanan Kristus, bagi kita orang-orang yang percaya, kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat atau dibebaskan dari untuk kewajiban melakukan hukum Taurat, tapi cukup dengan percaya. Jadi makanya mereka merasa Paulus menjadi penghalang, makanya mereka berusaha membunuh Paulus karena mereka mengajarkan bahwa kebenaran diperoleh tidak melalui hukum, melaksanakan hukum Taurat termasuk sunat, tapi dengan percaya. Padahal mereka sendiri juga makanya Paulus menambahkan juga sebab mereka yang menyunatkan diri
pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahirnya. Kenapa? Mereka biar ada senasib sepenanggungan. Jadi kalau mereka tidak selamat, ada temannya. Ada teman yang tidak selamat juga yang menemani. Sama seperti tadi ilustrasi kepiting tadi. Ketika melihat takut orang lain sukses, dia tarik ke bawah supaya sama nasibnya seperti dia yang tidak sukses apa-apa, supaya ada teman yang jadi dia tidak malu sendiri. Oh, saya juga ada temannya, bukan saya doang yang gagal. Ada teman yang senasib dengan saya yang gagal. Sama ini juga Paulus, mereka yang legalis yang katanya taat dengan hukum Taurat, mereka mencari teman. Makanya dia kesal sama Paulus ketika mengajarkan sesuatu yang menentang ajaran mereka, bahwa keselamatan tidak harus dilakukan dengan memenuhi hukum Taurat, yaitu salah satunya dengan memenuhi sunat. Ketika kita salah menempatkan diri di dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu, bukan saja dapat menggoyahkan iman atau kerohanian kita, termasuk juga karakter atau sifat kita, dan juga dapat menciutkan semangat juang atau perjuangan kita, juga dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan kita. Ini juga disaksikan oleh Alkitab. Siapa di sini yang tidak mengenal Raja Salomo? Mungkin sebagian besar dari kita pernah membaca kisah atau ayat yang menceritakan tentang Raja Salomo. Mungkin pernah mendengar khotbah dari pendeta apa? Raja Salomo adalah raja yang paling mempunyai hikmat dan kekayaan melebihi daripada seluruh raja yang ada di dunia pada zaman itu. Bahkan mungkin ada penulis yang menulis zaman sekarang pun, kalau dibandingkan kekayaan Salomo masih lebih kaya daripada orang terkaya zaman sekarang. Jadi, tapi sayangnya dia melanggar perintah Tuhan untuk tidak bergaul. Padahal Tuhan sudah memerintahkan kepada Yosua, kepada Musa, bahkan dituliskan di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, bahwa jangan bergaul dengan orang-orang. Pada saat Yosua masuk ke tanah Kanaan juga kan Musa memerintahkan, mengajarkan basmi semua orang Kanaan, orang Het, orang. Kenapa? Kok seolah-olah kalau kita baca sekilas, kok Tuhan kejam sekali, kok main basmi aja suruh bunuh. Ternyata kenapa Tuhan menyuruh? Karena orang-orang tersebut, orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Yebus, istilahnya orang-orang Kanaan itu dapat membuat mereka beralih, berubah kasih setianya kepada Tuhan, mencondongkan hatinya untuk menyembah ilah-ilah, ala-ala lain yang bukan Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub. Makanya kan ada ditulis, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, segenap jiwa ragamu. Artinya tidak ada untuk membagi hati kepada orang lain atau kepada berhala, termasuk juga berhala-berhala saat ini. Karena Allah itu Allah yang cemburu. Makanya dia menghukum Raja Salomo. Seharusnya Tuhan sudah berjanji kepada Daud ayahnya bahwa lewat keturunan Daud lah tongkat kerajaan tidak akan bergeser, yaitu suku Yehuda. Tapi karena kesalahan yang dibuat oleh Raja Salomo menyebabkan dia harus menerima murka Allah, hukuman Allah. Bukan berarti Allah tidak menepati janjinya. Di balik sesuatu yang Tuhan janjikan, kadang-kadang ada ayat yang berikutnya yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu jangan kau berubah setia
menyembah Allah-Allah lain yang bukan Allah sebenarnya. Seperti ketika Raja Salomo mengawini perempuan-perempuan Moab, Amon, Sidon, dan Het. Bahkan dia juga menjadi mantu daripada Raja Firaun. Dia mengawini anak putri dari Raja Firaun. Akhirnya mencondongkan hatinya kepada Allah. Akhirnya Tuhan menghukum, dikoyakkan kerajaan. Jadi biasa sebelumnya pada saat Raja Daud ayahnya itu, kerajaan Israel itu didukung atau memerintah atas 11 suku di luar satu suku, yaitu suku Lewi yang merupakan imam-imam. Tapi karena berubah setianya dia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum, dikoyakkan perusahaan kerajaan yang dipimpin oleh Salomo, walaupun di anaknya itu Rehabiam, di masa anaknya baru dikoyakkan perusahaan kerajaan. Cuman satu suku yang di bawah pemerintahan kerajaan Israel, yaitu suku Yehuda. 10 suku lainnya diambil, diserahkan kepada pembantunya, yaitu Yerobiam bin Nebat. Ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-2 dan 1 Raja-Raja 12 ayat 17. Ini sebagai penutup. Sini mungkin sebagian besar dari kita bukan saja kenal, bahkan sangat mengenal, familiar, khususnya pecinta sepak bola. Siapa dia? Dia adalah Diego Maradona, salah satu legenda sepak bola dunia selain Pele yang dari Brasil. Dia terkenal lewat tangan Tuhan ketika membawa kesebelasan Argentina menjuarai Piala Dunia, mengalahkan Inggris ke-11, walaupun akhirnya dikalahkan Jerman di final. Tapi dia berapa kali membawa kesebelasan Argentina menjuarai Piala Dunia, sehingga dianggap sebagai dewa. Bahkan di klub yang dinaungi, yaitu klub Napoli, dibuat patung untuk sebagai tanda ucapan penghormatan kepada dirinya atas prestasinya mengangkat kesebelasan Napoli yang tadinya belum pernah juara, akhir menjadi juara Liga Italia ketika dia bergabung. Tapi ada satu kesalahan yang dibuat, yaitu ketika dia sedang tenar-tenarnya, banyak orang, ibaratnya tadi seperti yang disaksikan oleh Mazmur 73, Mazmur Asaf, banyak orang yang mengurubungi dia, mendekati dia, mungkin mengaku-ngaku sebagai sahabat baik, sebagai saudara, apa-apa, ibaratnya kayak gula didekati oleh banyak semut, apa-apa. Pada saat kita jaya, pada saat orang tersebut jaya, banyak orang yang tidak kenal pun mengaku-ngaku teman dekat, mengaku saudara, akhirnya dia bergaul dengan para mafioso atau para mafia Italia. Dari lewat pergaulan itu membuat karakternya berubah, kebiasaan baiknya yang biasanya dia seorang yang tidak pernah melakukan hal-hal negatif, dia mulai terkecanduan dengan narkoba, kokain, apa-apa, sampai sempat dia mengalami serangan jantung, hampir saja dia mengalami kematian. Tapi pada saat saya mengambil gambar ini, saya kaget, ternyata Maradona sudah meninggal dunia di umur 60 tahun 2020. Saya pikir kalau saya tidak membuka itu bacaan ini, saya pikir dia masih hidup. Ternyata karena pergaulan yang buruk, bukan saja merusak masa depan dia, akhirnya dia turun pamornya, prestasinya pun turun, tapi akhirnya harus merenggut nyawanya. Oleh karena itu, lewat kesempatan hari ini, biarlah kita semua, bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan malam hari, biar ini menjadi rema bahwa ketika kita bergaul dengan seseorang, kita harus berhati-hati, berhikmat. Bukan berarti kita harus menjauhkan diri, kita eksklusif terhadap orang-orang di luar, tapi kita harus berhikmat. Kita harus merasakan apakah kita sudah bergaul dengan orang yang tepat, atau dengan kita masuk bergabung
dengan suatu lingkungan atau komunitas itu, apakah itu suatu lingkungan yang tepat? Kalau tidak, lebih baik kita keluar. Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali hamba menghampiri tatam. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan. Walaupun mungkin jauh daripada kesempurnaan ya Tuhan. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan maupun melalui sharing malam hari ini ya Tuhan, kami belajar sesuatu ya Tuhan. Kami diingatkan untuk kami berhati-hati, berhikmat dalam memilih teman atau bergaul karib dengan seseorang ya Tuhan. Atau ketika kami memutuskan untuk bergabung di dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu. Walaupun mungkin kelihatannya baik, tapi di balik semua itu, kami perlu sadar, lingkungan ataupun teman atau seseorang di mana kami bersentuhan, bersekutu dengannya, bergaul karib dengannya, dapat membuat kami naik menjadi pemenang, memenuhi destinimu yang kau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Karena rancanganmu, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kami tidak hati-hati, kami bukan saja menggagalkan destinimu ya Tuhan yang kau tetapkan kepada masing-masing kami. Khususnya kami yang tergabung dalam FGB Men, baik yang hadir malam hari ini, baik dari chapter Merpati, chapter Songsi maupun chapter Paradise, maupun juga mereka yang hadir seperti Pak Denny Setiawan, Pak Andi Sapero, maupun yang lain, maupun mereka yang mungkin mendengarkan lewat YouTube, lewat media apapun ya Tuhan, ketika khotbah ini disiarkan atau ditayangkan, mereka biarlah berhikmat bahwa tidak sembarangan untuk bergaul atau berkumpul atau menyatu dengan suatu. Ada akibat buruk yang dapat atau cepat lambat akan menyatu, akan menjadi bagian dari hidup kami yang kami tidak sadari, sehingga itu akan membuat kami jauh daripada Engkau, bahkan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, materaikan firman-Mu ya Tuhan, biar ini menjadi pegangan kami, khususnya meniti hari kami ke depan ya Tuhan. Jangan kami melihat akan enaknya orang-orang dunia seperti asap membuat dia hampir tergelincir. Melihat mungkin orang-orang sekeliling kami, orang-orang di luar sana yang mungkin kelihatannya nasibnya baik, kehidupannya membaik. Tapi kami tidak tahu di balik semua itu. Mungkin itu hanya tampak luarnya saja. Karena tampak dalamnya kami tidak tahu. Tapi kami percaya ketika kami bergabung di dalam satu komunitas yang tepat seperti FGB Men, atau kami bergaul dengan anak-anak Tuhan yang telah mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami percaya bukan saja kami akan diselamatkan, kami juga akan disupport, didukung, bahkan didoakan untuk mengalami karya-Mu, untuk mengalami kebaikan-Mu, untuk menerima kebaikan-Mu, untuk kami juga tidak telan sendiri, tapi kami saksikan, kami bagikan berkat itu, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Presiden Chapter daripada Merpati Chapter Pak Akian, Presiden Chapter daripada Songsi yaitu Pak Vincent yang kemudian mungkin tidak hadir hari ini, Presiden Chapter daripada Paradise yaitu Pak Cuncun ya Tuhan. Kau tahu akan jerililah dia di dalam layang Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa siaplah bersekutu, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah di dalam pekerjaan Tuhan. Maka pelayanan-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya mereka yang melayani, mau bahkan mau hadir di dalam kesempatan member meeting malam hari ini, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan membayar dengan berkali lipat. Bukan saja secara materi, tapi dengan kehidupan kami ya Tuhan.
kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, damai sukacita, dan juga ada buah-buah roh yang dapat kami bagikan kepada orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, thank you Pak Ivan. Ya, tentang bermain air basah, bermain api akan terbakar. Ya, kasih contoh cukup bagus. Ya, mungkin bisa dipersingkat lagi. Jadi langsung ke poinnya supaya ada waktu tanya jawab. Ya, mungkin sebelum sharing dikira dipasin waktunya. Ini udah sejam lebih ya? Ya, sejam lebih. Mungkin bisa dipasin, itu mungkin lebih mantap. Ya, tadi disampaikan memang cukup jelas, detail tentang pergaulan. Jadi pergaulan kita lebih banyak waktu sama siapa, itu akan mempengaruhi hidup kita. Akan mempengaruhi lingkungan dimanapun kita berada, itu tadi udah jelas. Jadi di Maradona, lingkungan dia, walaupun tadinya dia positif, tapi kalau lingkungannya tidak terpengaruh. Begitu juga Salomo, kita tahu di Alkitab tulis dia begitu luar biasa, tidak minta kekayaan, tapi minta hikmat. Tapi karena kawin sama yang dilarang sama Tuhan, kan Tuhan lebih tahu, sebelum dia lakukan Tuhan udah tahu. Akhirnya dia mempengaruhi condong ke Allah lain. Nah, kalau kita lihat yang tadinya positif, semangat manusia sebagai garam, tapi nyatanya kalau kita lebih mana kejadian setelah orang bergaul yang jelek malah dipengaruhi, bukan mengarahnya. Ya, berapa banyak contoh. Ah, begitu juga hidup kita dalam tiap hari lebih berapa lama sama siapa itu akan menentukan karakter kita. Dalam keluarga, anak lebih banyak, makanya lebih banyak sekarang anak lebih ikut mamanya, kan lebih banyak waktu sama mamanya, lebih bapak. Bapaknya seringnya jarang ada waktu buat anak. Kita lihat pagi kerja anak belum bangun, pulang anaknya udah tidur. Akhirnya watak yang pengaruh bapak yang pengaruh ke anak itu udah nggak ada. Tapi berhubung di zaman sekarang saya lihat bapak-bapak mungkin bisa lebih punya banyak waktu untuk anak supaya pengaruh yang positifnya bisa lebih banyak. Kalau kita dia dulu kan lebih banyak pasti rata-rata pasti. Jadi pasti pengaruh ke mama bukan papa. Ya, kita kalau ibunya ranking 1 atau sekolah pintar, anaknya pasti sekolah pintar. Pasti. Walaupun bapaknya sekolahnya belum ranking terakhir, tapi anaknya pasti sekolahnya ikut ranking 1 karena lebih pengaruhi ke mamanya lebih banyak waktu buat anak. Yaitu mungkin sekira saya tambahin di Ayub. Kita tahu Ayub itu orang paling saleh. Betul. Tapi anak istrinya, anaknya parah. Mungkin anak orang kaya zaman sekarang nggak ada yang tiap hari pesta. Kalau anak Ayub itu tiap hari pesta. Jadi dari situ kita bisa lihat pengaruh anak Ayub. Ayub lebih ke mamanya. Karena mungkin waktu yang lebih banyak dia bersama mamanya bukan sama Ayub. Kalau dia lebih banyak sama Ayub, mungkin pasti hidupnya ikut saleh. Nah itu bicara dengan pergaulan. Kalau kita lebih banyak bergaul sama Tuhan, mungkin sehari 8 jam. Nah, sama Kristus. Ya mungkin disitulah karakter Kristus akan muncul. Begitu kita sering gospel, ketemu yang positif. Kalau 10 orang, 9 orang positif, 1 negatif. Nah, lebih gampang yang negatif ikut positif. Tapi kalau misalnya 10 orang, 8 yang negatif, cuma 2 yang positif. Nanti ke bawah semua ikut negatif. Ya, thank you. Mungkin ada yang mau tanya. Bro Victor, gimana? Mau tanya ke Pak Ivan? Yang baru join, mungkin ada yang masih belum tangkap. Bisa tanya ke Pak Ivan. Kok. Ya. Cukup. Ya, boleh bertanya. Bro, ya. Yang lain mungkin Andi Sapero ini. Wah. Ya, terima kasih Pak Kian atas waktunya. Terima kasih udah lama nggak ketemu Pak Ivan. Terima kasih malam saya sangat diberkati sama sharing firman-nya. Kalau boleh saya minta PDF-nya atau gimana PowerPoint-nya itu. Saya boleh buat saya mau crack lagi itu. Ya isinya luar biasa sih kalau saya minta PowerPoint-nya sih Pak. Ya, Saya boleh. sangat diberkati. Yang penting nanti Pak Andi Sapero kirim nomor WA-nya aja di grup chapter Merpati, nanti saya memang lama nggak ketemu ini perubahannya sangat luar biasa. Mungkin sekolah teologi atau banyak belajar. S2 udah lulus, S2-nya udah lulus dia. Pantesan kosakatanya itu bisa mungkin kalau saya ngomong mesti
setengah jam sudah habis kali saya cerita. Ini sampai 1 jam lebih tuh pimpinan Kopudus sama Hikmatuan itu ada sama Pak Ivan juga ya. Terima kasih. Saya sangat diberkati pada malam hari ini sih sharing firman. Terima kasih. Ini nanti saya kirim. Ya, thank you. Ya, sama. Ada mau bertanya mungkin? Masih ada waktu, mungkin ada mau bertanya sama Pak Ivan atau mau tambahin sesuatu? Ya, boleh menambahkan atau bertanya gitu. Pak Timotius mungkin? Belum ada, Pak. Pak Sunarto. Pak Sunarto. Sunarto, gimana kabarnya Pak Sunarto? Atau mungkin Pak Suito? Cukup, Kian. Sementara Ya. cukup. Yang lain mungkin ada yang mau tambah atau bertanya. Kita masih buka ruang bertanya. Cun. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Cuman untuk melakukannya aja kita harus benar-benar gitu. Ya, Itu aja yang susah. berarti ini poinnya lingkungan. Lingkungan harus yang Ya. positif. Siap. Kalau lingkungan dia tidak sesuai, menghindar. Iya. Pak Usman? Belum ada dulu, brother. Nah, sekarang Ardi kita Pak Ahau tuh. Jahat Pak Ahau nggak? Ahau bro, Ahau nggak mungkin nggak ada nih. Ahau? Di parah. Ahau nggak di tempat ya Ahau? Nggak ada. Ini cuma zoom-nya nyala tapi orang nggak di tempat ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita akan penutup. Bro Victor kerja apa? Pulangnya malam? Saya di insurance kok. Oh, ketemu itu ya, nasabah ya? Nasabah, iya.